apa sih desainer interior itu? Apa ngebangun? Emang bedanya sama arsitek apa? Kalau barang ditumpuk itu tuh bisa membangun energi negatif. Masing-masing warna tuh punya efek psikologinya juga. Karena setiap ruang punya cerita dan setiap cerita selalu ada inspirasi. Kembali di podcast Bicara Ruang bersama saya MC Amo. Karena di setiap ruang pasti ada cerita, dan di setiap cerita pasti ada inspirasi. Dan masih bersama saya Amo, dan hari ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang cantik sekali. Thank Apa you. kabar? Baik. The one and only Kak Dearnisa Kusuma Wardani. Kusuma Wardani. Iya, Oh my ada tambahannya God. lagi Kusuma Wardani. Kusuma Wardani, wangi sepanjang hari. Enggak ya, enggak ada gitu. Harusnya sih ya. Kak De, jadi manggilnya Kak Dear. Dear. Kak Tapi Dear. biasanya aku kalau di perkenalan tuh biasanya Dear Wardani. Dear Wardani. Iya, Tapi kalau kita dipanggilnya karena Dear. sudah akrab, jadi harus mengakrab, panggilnya Iya. Kak Dear. Dear. Oke. Tapi kadang suka ada yang salah-salah. Sebutnya namanya Dear. Dear. Oh iya Dear, sih, karena bener. susah spellingnya. Iya, Dear. Dearnya itu D-E-A-R atau pakai Y? Pakai Y. Oh, Dear, berarti Iya. benar-benar literally Dear ya, bukan Dear, Dear. jangan ya. salah Soalnya Dear nanti romantis sih memang Iya, ya. jadi sayang nanti panggilannya. Iya, nanti dipanggilnya Dear Wardani. Yes. Oke, Kak Dear sudah menjadi bintang tamu kita. Beliau Thank adalah you. seorang, boleh dikatakan beliau adalah seorang interior designer gitu ya. Nah, Betul. mungkin biar lebih jelas, mungkin Kak Dear yang bisa menceritakan sedikit latar belakang pendidikan ada di bidang interior design gitu, dan sekarang berkarir di bidang apa, Kak? Oke, jadi aku lulusan desain interior di salah satu universitas di Bandung. Oke. Sejak lulus kuliah, aku memang berkarir di bidang desainer interior ya di salah satu company, termasuk company internasional juga, dan project-projectnya juga yang aku kerjakan itu lebih ke public area, hospitality, seperti itu. Jarang sih residensial. Kalau residensial tuh biasanya project-project yang aku ambil di luar company gitu. Oh, oke. Oh, berarti residensial ini bicara berarti Rumah perumahan tinggal, gitu ya, rumah tinggal iya, ya. kayak Oh, berarti gitu. memang lebih banyak ke company gitu. Karena memang dari awal berkarir udah di perusahaan yang basicnya itu dapat projectnya lebih ke arah hospitality, Oh, terus oke. office Oke. project gitu. Nah, kalau sekarang aku lebih bekerja di multinational company, tapi bukan di bidang interior sih. Tapi ada kaitannya juga dengan interior. Gitu. Kenapa Kak tertarik tiba-tiba jadi apa dulu suka apa? Maksudnya basicnya memang kepikiran dari kecil untuk arahnya ke sana, atau ternyata passionnya larinya ke sini? Awalnya juga nggak kepikiran sih untuk masuk ke bidang desainer interior. Jadi dulu tuh waktu kecil aku seneng main The Sims. Kalau The Sims kan kayak ada sense kita nata-nata rumah, Betul. terus bikin ruangan sendiri, Iya. terus tata-tata letak furniture yang kita mainin by nature gitu. Terus aku juga seneng gambar, terus emang seneng seni sih anaknya gitu. Dulu dari kecil tuh suka ikut les gambar, terus ikut lomba-lomba gambar, modeling juga. Wow. Waktu itu luar aku biasa. ikut Sanggar Ananda. Oh, oke. Mungkin kamu tahu Iya, ya. iya, tahu Sanggar dong. Ananda. Jadi aku ada les modeling, presenter, dance, acting waktu Wow, itu. entertainment. Emang anaknya Seni banget. seneng seni gitu. Seni Terus banget. waktu kuliah tuh ikut teater gitu. Beberapa kali ikut lomba teater juga. Nah, awalnya waktu untuk kuliah itu gak kepikiran mau masuk ke desain interior. Awalnya tuh mau masuk ke bidang ekonomi. Oh, wow. Ya, cuman menurut mama kayaknya kamu nggak cocok deh Iya. jadi yang ada di belakang meja, Betul, gitu. betul. Anaknya lebih ke entertain gitu. Oke. Jadi ketemulah, ya udah deh desain interior aja kayaknya cocok buat kamu gitu, karena memang orang tua ngelihat passionnya di situ gitu. Jadi keterima di Universitas
di Bandung gitu. Disitulah bermulalah sampai hari ini bergerak di bidang itu ya Kak. Yes. Oke. Nah, jadi kan orang tuh selalu berpikir gini, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana apa sih desainer interior itu, apa ngebangun, emang bedanya sama arsitek apa? Gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari sisi itu Kak. Jadi kalau arsitek itu kan dia lebih ke gubah bangunan luar ya untuk eksterior bangunan gitu. Kalau untuk interior itu kita lebih ke estetika untuk di bagian dalam ruangannya, untuk membangun kenyamanan yang ada di seseorang itu di dalam ruangan itu gitu. Jadi fungsinya desainer interior yaitu tidak hanya untuk estetika, tapi kita membangun kenyamanan buat penghuninya, membangun mood mulai dari tata letak ruangannya. Cahaya juga impact, pemilihan warna, pemilihan tekstur gitu. Jadi waktu aku kuliah pun, waktu tugas akhir, aku merancang proyek aku tuh untuk tugas akhir itu menggunakan pendekatan indera manusia. Gitu. Ya, karena dari indera manusia, apa yang indera manusia itu kan ada mata. Telinga, hidung, mulut, dari rasa dan sentuhan juga kulit. Kulit. Dari mana interior itu bisa kita bangun elemen-elemen yang bisa dirasakan oleh kita sebagai seseorang yang ada di ruangan itu. Jadi dari mana kita bisa merasakan meja ini teksturnya lembut, atau dia punya efek ada tekstur yang bisa membangun kenyamanan seseorang. Dari pencahayaan, terus wangi yang ditimbulkan dari ruangan itu, mata kita penglihatan kita nyaman dari penggunaan warna yang kita ambil, dan suara yang kita dengar itu apa sih yang bisa kita rancang di dalam suatu ruangan gitu. Wow, menarik ya, ternyata saya pikir ini ya berarti memang ada ini ya. Berarti kalau kita bicara dari sisi tanggung jawab, berarti arsitek bertanggung jawab untuk bagian eksterior gedung, dan desain interior designer itu bertanggung jawab untuk sisi di dalam, seperti itu ya. Di dalam ruangan. Menarik. Nah, berarti apakah pekerjaan antara arsitek sama desain interior ini bisa tumpang tindih? Selalu pasti. Maksudnya kita akan selalu berkaitan terus gitu dengan arsitektur ataupun interior, di mana arsitektur itu mulai dari perancangan awal, mengatur gubah bangunan luarnya. Ketika itu udah selesai, baru kita sebagai interior itu bekerja mempercantik bangunan itu dan menunjang secara keseluruhan ya. Karena kan kalau arsitektur dia untuk bagian luarnya nih, dan mengatur juga posisi plumbingnya, mechanical engineeringnya gitu. Semua menjadi tanggung jawab arsitektur, dan kita interior pun masuk ketika itu sudah jadi suatu bangunan. Gitu. Berarti arsitektur memulai semuanya, baru setelah itu jadi, baru interior terlibat. Iya, interior akan terlibat ketika bangunan itu udah terbentuk nih, kita mempercantik bagian dalamnya. Kayak contoh misalkan, berarti kalau apakah itu tidak, contoh misalkan saya mau dapur gitu kan, saya mau dapurnya modelnya ada tiles-nya setinggi gini, itu tuh berarti dikomunikasikan dengan arsitek atau seperti apa? Dikomunikasikan dengan arsitek juga, karena takutnya nanti ada struktur bangunan yang kita nggak bisa rubah, atau ada jalur yang kita tidak tahu, pasti kan harus kita kolaborasi dengan tim arsitek juga gitu. Berarti kalau apakah wajib nih hukumannya, misalnya hukumnya apalah ketika seseorang ingin membangun rumah dari nol, apakah wajib menggunakan arsitek? Sangat disarankan sih pakai arsitek ya, supaya kita tuh aman, karena kan kita ngebangun bangunan itu nggak hanya nggak hanya dalam satu waktu gitu kan. Ini butuh investasi jangka panjang juga, dan membangun keamanan buat penghuninya. Kalau misalnya kita salah hitungan, salah struktur, itu kan bahaya juga untuk penghuni rumah ataupun
penggunanya gitu. Jadi gunanya arsitek pun kita menghitung benar-benar bangunan itu dibangun sesuai dengan perhitungan, struktur yang bagus, material yang tepat. Karena kalau tidak tepat nanti baru berapa jangka waktu, misalnya 1-2 tahun udah rusak atau udah banyak rayapnya, itu kan itu yang kita hindari gitu. Berarti makanya memang di situ berarti boleh dikatakan tidak boleh terlewatkan gitu, karena itu akan fatal ketika seseorang melewatkan bagian arsitek dan juga melewatkan interior designer dalam interior designer dalam sebuah proyek, itu berarti itu akan beresiko juga ya? Iya, ada resikonya pasti. Nah, tapi kan ada juga kadang mungkin sebagian dari kita itu belum menyadari betapa pentingnya arsitektur dan interior gitu. Sebenarnya itu untuk jangka panjang sangat baik untuk kita gitu, karena kan semua kita pikirkan detailnya, tata letaknya, terus sirkulasi ruangannya, pencahayaannya pun kita pikirkan. Terutama untuk arsitek pasti lebih ke perhitungan struktur bangunannya ya gitu. Kan nggak mau kita tiba-tiba bangunan baru pemakaian 1 tahun atau 6 bulan udah retak, berarti kan itu ada yang salah. Gitu. Berarti gini, ini kan kita bicara awal, perencanaan awal tentang arsitek, kemudian ada interior design. Bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur, karena zaman dulu mungkin kita tidak mengenal istilah itu pada zaman apalagi rumah-rumah lama gitu. Bagaimana dengan ketika rumahnya sudah jadi, kemudian saya pengen mempercantik, apakah masih ada peluang itu atau memang harus dibongkar dari awal? Ada peluangnya, pasti kan kita kalau case-nya renovasi, pasti kita sebagai desainer interior kita akan survei dulu ke rumah tersebut gitu, ke bangunan yang akan direnov. Kita akan ngecek kondisi strukturnya seperti apa, lalu apa yang dibutuhkan sama customer. Itu pasti jadi pertimbangan kita sejak awal gitu. Apalagi kalau misalnya bangunannya udah tua gitu ya, udah lama, biasanya pasti penghuni rumah sebelumnya tuh punya gambar strukturnya nih pasti. Kita biasanya blueprint gambar kerjanya bangunan ramah itu pasti kita minta gitu, untuk kita sesuaikan strukturnya sudah benar atau belum, atau ada bagian-bagian yang memang kita perlu cek gitu kondisinya gitu. Kalau misalnya mau ada pembongkaran atau tambah bangunan, itu fungsinya sih di awal untuk kita survei gitu. Makanya itu ya. Tapi kalau mereka yang udah nggak punya itu dan memang tidak dibangun dengan arsitek, pasti kita punya tim teknis untuk ngecek sih. Lebih ke biasanya tuh yang mengerti sipil. Nah makanya kadang tuh teknik sipil itu juga sangat diperlukan pada saat proses pembangunan ya, untuk arsitektur dan interior, karena saling berkaitan. Gitu. Wah, menarik. Berarti memang ketika sebuah rumah yang tidak ada gambarnya atau memang tidak dibangun dengan arsitek, ya berarti konsultasinya dengan teknik sipil ya untuk tahu. Tim arsitektur juga bisa. Nah, arsitektur dan interior ya gitu. Jadi nanti kita ya kolaborasi lagi dengan yang basicnya sipil gitu, yang lebih mengerti nih untuk struktur bangunannya gitu. Ibu-ibu nih, biasa kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu, Kak Dea, budgetku terbatas, aku masih mengutamakan arsitek apa interior designer? Balik lagi case-nya, kalau misalnya budgetnya terbatas tapi ternyata bangunan luarnya kondisinya masih oke, ya kita touch up aja untuk bangunan ruangannya, permajaan lah untuk eksteriornya. Tapi kalau misalnya lebih ingin didesain untuk interiornya, ya kita lihat desain yang nggak terlalu banyak
sentuhan aksesorisnya atau permainannya lah kita sesuaikan dengan budget klien. Jadi juga ruangan juga nggak terlalu banyak yang kayak sentuhan-sentuhan wall panel kayak gini. Kalau misalnya terlalu banyak permainan tekstur, permainan bentuk, itu kan ruangan juga jadinya kelihatan sempit kan. Gitu. Jadi kalau misalnya ruangannya sempit nih tapi pengen kelihatan luas, nah kita fungsinya interior di situ. Kadang kan kita ibu-ibu nih suka naro meja di sini, terus ada lemari di sini, terus kadang terlalu banyak gitu ornamennya, jadi ruangan kelihatannya tuh lebih sempit. Padahal sebenarnya kita bisa desain ruangan itu lebih kelihatan luas, tapi secara fungsi dan estetika lebih bagus gitu. Oke, wah semakin menarik nih. Jadi semakin banyak ide nih ibu-ibu ini pas habis ini. Tapi memang kalau kita bicara apa sih sebenarnya kesalahan yang paling umum yang dilakukan oleh seseorang saat merancang interior rumah itu lebih umumnya kesalahannya ada di mana, Kak? Mungkin kalau yang aku lihat kayak tata letaknya tadi, atau ukurannya kadang tidak sesuai. Kadang kan ada juga nih kesalahan ibu-ibu misalnya gitu ya, atau kita yang orang awam beli meja terlalu besar, tetapi ruangannya ternyata kecil gitu. Jadi ruangannya kita sirkulasinya kurang oke. Jadi fungsinya interior tuh juga di situ. Kita ukur benar-benar untuk mejanya sesuai dengan ruangan. Terus lightingnya juga tepat. Kadang kan kita lighting itu kadang terlupakan loh, Kak. Betul. Gitu. Kadang kita sebenarnya lighting itu juga ada efeknya ke dalam ruangan. Gitu. Jadi itu kadang juga yang suka terlewat nih sama kita yang awam di situ. Gitu. Ya. Wow, menarik. Nah, mungkin Kak Dear bisa kasih tips mungkin ya untuk mereka ibu-ibu yang mungkin tips sederhana lah bagaimana sih cara membuat supaya sebuah ruangan itu bisa lebih nyaman. Pertama mungkin yang dipertimbangkan adalah dari segi ruangannya, lalu fungsinya, lalu pemilihan warna, lalu material yang dipakai sih, gitu. Kadang material yang dipilih juga itu menentukan juga kenyamanan kita di dalam ruangan, gitu. Nah pasti Kak Dear sering nih ya, pasti dengan pengalaman Kak Dear yang tadi lebih ruwet mana Kak ngurusin di company besar atau residensi gitu tuh lebih ruwet mana? Beda sih tantangannya gitu. Kalau misalnya project besar itu kita lebih memikirkan pengguna banyak gitu. Maksudnya kayak hotel itu kan kita lebih general memikirkannya gitu. Tapi kalau residensial itu lebih unik menurut aku, karena lebih personal gitu. Dan selera gitu. Dan selera kadang selera Kak Amo, selera aku pasti beda kan. Betul. Jadi kalau residensial tuh lebih aku bisa sebut lebih personal touch gitu, karena aku juga harus memahami kebutuhan klien, memahami karakteristiknya penghuni rumah gitu, by nature-nya mereka seperti apa, kebiasaannya gitu. Karena kalau misalnya project kayak hotel, office itu kita lebih bicara ke arah fungsi, gitu. Fungsinya sesuai apa enggak nih sama kebiasaan hal umum gitu ya yang dilakukan. Kalau rumah misalnya beda-beda, ada yang punya hobi games gitu misalnya, atau dia hobinya melukis. Pasti kan kita ada ruangan-ruangan tertentu yang kita tuh desain khusus untuk dia gitu, atau punya koleksi tertentu itu kita pasti sesuaikan. Betul, karena saya sepakatnya karena saya punya teman yang dia tidak terlalu pusing dengan mau bentuk apapun istrinya membuat rumah itu seperti apa. Yang dia pentingkan adalah WC. WC-nya harus karena mungkin saya juga tipikal orang yang sama, karena tempat terbaik untuk mencari inspirasi itu adalah di toilet gitu kan, di toilet benar kan. Makanya dia merancang sedemikian rupa. Saya lihat saya waktu itu datang di toiletnya dia tuh ada sofa.
Oh iya. Di dalam toilet itu ada sofa. Jadi dia kalau lagi mau mandi, sebelum mau mandi tuh dia biasanya duduk dulu di situ sebelum mandi tuh. Makanya istrinya udah paham betul, dia kalau masuk kamar mandi itu ya udah tunggu dia dan Tuhan aja yang tahu kapan dia mau keluar gitu, karena dia kan itu cari tempat, dia cari inspirasi. Saya masuk ke situ, toiletnya ada sofa, ada karpet, bahkan ada rak-rak buku di situ gitu. Wah, ini nggak salah nih kata dia. Lebih memang, personal kan. ya, jadi kalau kita kan pada umumnya toilet ya udah fungsinya untuk kloset, wastafel sama shower gitu. Yang general. Nah, tapi kalau residensial itu challenges-nya adalah lebih personal touch. Kadang request-nya tuh beda-beda setiap orang, dan seleranya juga beda-beda. Itu yang dimana fungsinya desain interior, kita bisa mengikuti keinginan customer, tapi kita juga bisa mengarahkan customer itu lebih ke fungsinya gitu, sesuai tidak, atau adakah yang tidak sesuai nih dari segi warna atau sirkulasi, menyesuaikan ke arah yang lebih oke secara desain interior ya gitu. Tapi rata-rata Kak, mungkin apakah memang selalu penyesuaian warna itu memang menyesuaikan karakter ya? Biasanya gitu sih. Kadang kan kita kayak misalnya warna merah sama kuning gitu. Itu kan punya, kalau secara psikologi dia bisa membawa psikologi seseorang itu menjadi suatu hal yang membangun ekspresi kita gitu. Kalau kamu mungkin perhatiin, kalau di restoran lebih banyak penggunaan warna apa? Wow, menarik. Resto ya, merah ya? Merah atau kuning kan? Karena betul. Itu untuk membangun selera makan kita gitu, ekspresif gitu lebih. Kalau secara psikologi kalau nggak salah ya, itu bisa membangun selera makan kita gitu. Berarti itu sangat berpengaruh dong. Iya, gitu, sangat berpengaruh. Makanya kalau buat rumah tinggal gitu, pastikan kita penggunaan warnanya yang lebih kalem, yang lebih sejuk, nyaman di mata gitu. Karena di rumah kan kita pengennya rileks ya. Iya, betul. Dan lebih banyak pengen santai gitu, sesuai dengan mood kita lah, untuk mengembalikan energi kita yang udah kepakai nih di luar gitu. Nah, tapi ini mungkin sedikit di luar konteks, tapi ada hubungannya karena gini. Merhatiin nggak? Saya juga sering merhatiin loh. Kemanapun saya pergi, kalau kita bicara di desa-desa gitu, kenapa ya warga-warga itu selalu kebanyakan hijau ya? Iya itu juga ya. Iya kan? Kayaknya kalau hijau tuh lebih adem nggak sih di mata? Gitu ya? Iya, berarti mungkin karena itu juga ya. Iya, karena itu juga. Tapi kalau hijau tuh juga ada turunan warnanya. Kalau misal hijaunya terlalu terang, kayaknya mungkin itu akan lebih sakit di mata. Iya, gitu kan. Iya. Makanya saya bilang enak banget zaman pandemi orang yang rumahnya aja nggak usah beli green screen ya, karena udah hijau catnya. Saya perhatikan gitu, dan juga beberapa wilayah, apalagi kalau ke Indonesia Timur ya. Saya kalau ke Indonesia Timur tuh saya suka banget dengan konsep alam gitu yang sederhana, putih, batu-batuan itu ternyata bikin nyaman juga. Iya, itu bikin ngaruh nyaman ya. Itu sangat berpengaruh sih kalau untuk warna tuh. Salah satu waktu aku merancang yang tugas akhir itu juga masing-masing warna tuh punya efek psikologinya juga gitu. Cuman aku lupa apa aja sih masing-masing warna tuh punya efek yang memang bisa mengembalikan energi kita, mood kita gitu. Makanya itu yang aku tadi di tugas akhir itu buat itu ya. Buat itu gitu. Berarti kita harus undang lagi Kak Dear di episode yang lain khusus untuk ngebahas itu, karena itu menurut saya sesuatu hal yang penting gitu ya. Karena itu sangat berpengaruh, dan itu bisa bener yang energi yang dihasilkan ya. Makanya kan tidak bisa dipungkiri ada rumah-rumah yang isinya orang bilang, aduh ini rumah kok energinya negatif semua gitu-gitu. Itu mungkin sebenarnya bukan masalah bukan masalah mistis atau apa, tapi lebih kepada penataan ruang itu ya. Iya, penataan ruang dan ambience yang ditimbulkan dari ruangan tersebut. Karena kan biasanya kalau tiba-tiba rumah gitu, ruangannya misalnya warnanya ambience kayak gini nih, terus tiba-tiba ada warna merah ngejreng gitu.
kadang itu bisa balik lagi loh, tergantung personal Iya, touch-nya betul. yang punya gitu Betul. kan. Emang dia seneng ada point of view warna merah, itu jadi karakteristiknya dia. Tapi ada juga yang nggak suka kan, kayak betul, gitu. betul. Oh, Mungkin oke, orang oke. kalau lihat, kok tiba-tiba warnanya merah gitu. Padahal ruangannya di sini warnanya kayak gini, abu-abu gitu. Tiba-tiba ada warna merah. Sebenarnya itu secara estetika bisa jadi point of view, bisa jadi suatu instalasi, atau bisa jadi memang itu adalah personal touch-nya dari yang punya rumah. Wow, menarik. Aduh, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa loh narasumber kita. Jadi kita harus simpan, kita harus cari, kita harus undang Kak Dear lagi di episode-episode selanjutnya untuk bicara itu. Oke. Kak, sebelum kita masuk ke closing, kita mau quick talk, fun aja nih, fun nih ya. Saya mau kasih jawaban cepat, santai aja dijawabnya, pilih. Menurut seorang Kak Dear lebih penting fungsi atau estetika? Fungsi. Oke. Minimalis atau maksimalis, Kak? Maksimalis. Oke. Custom furniture atau furniture jadi? Custom furniture. Shower atau bathtub? Aduh, bathtub lagi. Oke. Saya seneng berendam. Matte finish atau glossy finish? Matte. Oh, oke. Wow. Keren. Thank you, Kak. Thank you. Oke, mungkin ini closing statement gitu. Seperti apa arti sebuah ruang yang baik menurut seorang Kak Dear sebagai seorang interior designer itu seperti apa, Kak? Boleh? Kalau menurut aku, ruangan itu adalah tempat kita untuk membangun energi kenyamanan dan tempat safe kita. Jadi memang harus secara fungsi dan keamanan serta kenyamanan itu harus dipikirkan secara detail. Mulai dari letaknya, sirkulasinya, pencahayaannya juga, agar kita tuh ketika masuk ruangan, misalnya terutama kamar gitu ya, langsung energi kita tuh terasa full lagi, terisi gitu. Betul. Jadi itulah fungsinya sebagai desain interior juga, harus membangun kenyamanan untuk penghuni rumahnya juga gitu. Satu lagi sebelum benar-benar closing yang menarik, pasti tahu dong ada orang-orang yang suka menumpuk barang di dalam rumah itu. gitu. Nah, itu boleh nggak, Kak, kasih sesuatu insight buat mereka yang punya permasalahan dengan itu? Sebaiknya barang-barang yang tidak perlu ditumpuk dibuang, karena kalau secara ilmiah ya atau apa gitu, pokoknya aku pernah dengar kalau barang ditumpuk itu tuh bisa membangun energi negatif gitu. Kalau nggak salah ya, gitu. Jadi sebaiknya kalau yang memang tidak berfungsi, tidak ada fungsinya, itu diminimalisir, dikeluarkan, atau memang disediakan adanya satu ruangan menjadi storage untuk tempat penyimpanan agar ruangan juga jadinya lebih rapi dan tidak memakan ruang, karena kan barang yang ditumpuk itu walaupun kecil-kecil itu tuh kadang jadi numpuk, lama-lama numpuk terus jadi memakan ruangan, secara estetika pun juga nggak bagus gitu. Sekali lagi terima kasih loh Kak Dear, Sama-sama kamu sudah berkenan hadir di podcast Bicara Ruang. Sekali lagi please saya akan undang Kak Dear lain waktu untuk kita bahas yang tadi itu ya. Sambil mungkin bisa dicari-cari lagi tugas akhirnya. Nanti aku cek lagi ya. Itu kayaknya warna-warna itu tuh memang ada. Itu jadi satu hal yang menarik untuk dibahas sebenarnya, karena kalau dibahas tuh kalau kita suka sama hal psikologis ya terutama, itu suatu hal yang menarik untuk dibahas gitu. Betul. Sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang masih setia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kamu punya ide atau masukan tema-tema seperti apa yang mau kita bahas, jangan lupa komentar di kolom komen dan juga bisa DM kita. Sekali lagi terima kasih untuk sudah menyaksikan podcast Bicara Ruang. Karena setiap ruang punya cerita dan setiap cerita pasti punya inspirasi. Saya MC Amo, sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.